Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Mimatul Khairia dengan NIM E1E022060. Saya mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Jambi, Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan ulang mengenai praktikum ichtiologi saya pada minggu kemarin, yaitu mengenai 5 subbab. Yang pertama yaitu tentang morfologi ikan, yang kedua tentang morfometrik dan meristik, yang ketiga sistem rangka, yang keempat anatomi ikan, dan yang kelima sistem otot. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Baiklah, pada subbab yang pertama yaitu morfologi ikan. Tujuan dari diadakannya praktikum morfologi ikan ini yaitu untuk melihat perbedaan bentuk-bentuk morfologi dari beberapa spesies ikan air tawar dan ikan air laut. Jadi, bentuk tubuh ikan itu sangat bervariasi, namun bila diamati tampak bahwa tubuh ikan mempunyai pola dasar yang sama, yaitu ada caput, truncus, dan cauda. Baiklah, dapat kita lihat dari morfologi ikan yang pertama yaitu ikan mas. Bentuk tubuh ikan mas yaitu kompreset atau pipih, yaitu bentuk tubuh ke samping. Dan yang selanjutnya yaitu bentuk tubuh ikan kembung, yaitu fusiform atau torpedo. Selanjutnya ada bentuk tubuh ikan lele, yaitu berbentuk tiniform. Yang terakhir yaitu bentuk belut. Belut berbentuk auniliform, yaitu berbentuk seperti ular. Ada subbab yang kedua yaitu membahas mengenai morfometrik dan meristik. Jadi, morfometrik itu merupakan pengukuran tubuh atau bagian tubuh ikan, seperti contohnya panjang total ikan dan panjang baku ikan, seperti itu. Selanjutnya yaitu meristik. Meristik adalah menghitung jumlah bagian dari tubuh ikan. Contohnya seperti menghitung sisik, menghitung jumlah jari-jari sirip ikan. Pada subbab yang ketiga yaitu membahas mengenai sistem rangka. Sistem rangka berfungsi untuk menegakkan tubuh, menunjang atau menyokong organ-organ tubuh. Nah, sistem rangka ini juga menentukan bentuk tubuh ikan itu sendiri. Sistem rangka ikan terdiri dari tulang rawan, tulang sejati, dan tulang rawan dan tulang sejati. Rangka ikan terdiri dari rangka aksial, merupakan rangka yang terbentuk dari tubuh ikan. Selanjutnya yaitu ada rangka visceral, dan yang ketiga adalah rangka apendikular. Rangka apendikular yaitu mencangkup semua tulang sirip dan pelekatnya. Bab yang keempat, kami membahas mengenai anatomi ikan. Yang pertama kami bahas yaitu mengenai sistem reproduksi pada ikan atau disebut juga dengan gonad. Nah, pada ikan jantan itu terdapat yang namanya testis, dan pada ikan betina itu terdapat yang namanya sel telur atau ovarium. Jadi, sistem pembuahan pada ikan itu terjadi secara eksternal, yaitu terjadi di luar. Pada saat ikan jantan mengeluarkan testis, maka ikan betina dengan secara bersamaan mengeluarkan sel telurnya. Maka kedua sel tersebut bertemu di luar dan terjadi pembuahan di perairan. Maka sel yang telah bersatu akan jatuh ke dasar dan membentuk ikan yang baru. Kami juga membahas mengenai gelembung gas. Nah, gelembung gas ini disebut juga dengan gelembung renang. Gelembung renang itu membantu menyeimbangkan ikan saat berenang di dalam air. Gelembung gas pada ikan yaitu berfungsi untuk mengatur sistem pernafasan pada ikan. Jadi, cara kerja gelembung gas ini pada saat ikan berenang ke dasar atau ke bawah air, maka gelembung gas tersebut akan mengempes. Dan pada saat
ikan berenang ke permukaan ke atas, gelembung gas tersebut akan mengisi kembali. Anatomi selanjutnya yang kami bahas yaitu mengenai sistem pencernaan pada ikan. Sistem pencernaan pada ikan ini berfungsi untuk memproses makanan yang dikonsumsi oleh ikan untuk dicerna dan dikeluarkan melalui anus menjadi feses. Organ-organ sistem pencernaan pada ikan yang pertama yaitu mulut, rongga mulut, selanjutnya faring. Nah, pada bagian faring ini akan menseleksi benda yang masuk ke dalam mulut ikan, karena tidak semua yang masuk ke dalam mulut ikan itu adalah makanan. Bisa jadi yang masuk adalah pasir ataupun kerikil, benda-benda selain makanan, maka akan dikeluarkan melalui sela-sela insang yang disebut faring tersebut. Selanjutnya makanan akan masuk ke lambung. Nah, pada lambung ini makanan akan diproses dengan cara enzimatis. Nah, setelah dari lambung, maka makanan akan masuk ke intestinum atau usus. Nah, pada bagian usus ini akan terjadi penyerapan sari-sari makanan. Setelah dari intestinum, maka akan berakhirlah di anus, tempat pengeluaran terakhir makanan tersebut dan menjadi feses ikan. Pada subbab yang kelima atau yang terakhir yaitu membahas mengenai sistem otot. Jadi otot merupakan sistem organ tubuh yang mempunyai peran sentral dalam gerak ikan. Dapat dilihat dari strukturnya, otot itu terbagi menjadi 3 macam otot, yaitu otot bergaris, otot licin, dan otot jantung. Otot bergaris itu mencakup sebagian besar otot badan dan ekor. Selain itu juga terdapat pada rahang, lengkungan brankial, dan sirip. Selanjutnya yaitu otot bergaris menempel pada jangka non-selektial, sedangkan 2 otot yang lain tidak menempel pada rangka. Nah, pada ikan yang kami amati saat praktikum yaitu kami menggunakan ikan gembung. Nah, pada ikan itu seperti terlihat pada gambar yang telah saya sajikan di atas ini ya. Pada ikan yang masih hidup yaitu disebut dengan otot ikan, dan apabila ikan itu sudah mati maka akan disebut dengan daging ikan karena sudah tidak berfungsi lagi. Nah teman-teman, jadi begitulah penjelasan ulang saya mengenai praktikum ichtiologi pada minggu lalu. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan kita semua. Saya menyadari bahwa video saya ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Semoga saya mendapatkan hasil yang memuaskan. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para asdos yang telah membantu kami saat praktikum. Semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilancarkan segala urusannya. Saya tutup video saya kali ini. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.